Headline Waktu Indonesia bagian gadget kali ini datang dari bocoran Vivo X300 Ultra yang kabarnya akan rilis secara global, serta iPhone Air generasi kedua yang akan dibekali dengan dua kamera. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari pengumuman rilis global OnePlus 15 yang spesifikasinya identik dengan versi Tiongkok dan bocoran spesifikasi Vivo Y500 Pro. Dan inilah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Google Maps bisa pakai Gemini, bernavigasi selama perjalanan sambil ngobrol seperti teman. Google secara resmi membawa AI Gemini ke aplikasi Maps, di mana fitur ini dirancang sebagai teman ngobrol saat berkendara, sekaligus memberikan pengalaman hands-free selama di perjalanan. Fitur ini memungkinkan pengguna bertanya apa saja selama navigasi, termasuk permintaan multi-langkah, menambahkan agenda ke Google Calendar, ataupun melaporkan kemacetan hanya melalui perintah suara. Gemini juga memperbarui sistem petunjuk arah di Maps untuk membantu pengendara dengan menampilkan penanda visual berupa landmark, misalkan belok kanan setelah melewati Plaza Senayan. Lalu gedung Plaza Senayan ini akan ditandai sebagai landmark di peta saat pengendara mendekat. Namun sayangnya, fitur ini baru tersedia untuk pengguna perangkat Android dan juga iOS di Amerika Serikat. Fitur lain yang juga akan tersedia di Google Maps adalah pemberi peringatan otomatis soal kemacetan lalu lintas yang tetap bekerja meski pengendara tidak sedang bernavigasi. Terakhir, untuk mempermudah pencarian lokasi, fitur Lens telah ditingkatkan sehingga pengguna cukup mengarahkan kamera ke sekitar dan bertanya tentang lokasi tersebut via mikrofon. Keseluruhan fitur baru Google ini akan dirilis secara bertahap mulai November 2025 di negara-negara luar Amerika Serikat termasuk di Indonesia. Huawei Mate 70R rilis. Meluncur di Tiongkok, HP Huawei terbaru ini bawa layar luas dan juga baterai besar. Huawei merilis Mate 70R di Tiongkok sebagai respon terhadap tren smartphone tipis dan juga ringan. Mengusung layar AMOLED berukuran 7 inci dengan refresh rate 120Hz, bodi smartphone ini hanya 6,6 mm. Meskipun bodinya ramping, Huawei Mate 70R dibekali baterai besar 6500 mAh yang didukung fast charging 66 Watt. Bobotnya sekitar 208 gram dan sudah mengantongi sertifikasi tahan air dan juga debu IP68 atau IP69. Tersedia dalam dua varian chipset. Huawei Mate 70R ini menggunakan prosesor Kirin 9020A dan RAM 12GB. Sementara model dengan RAM 16GB ditenagai chipset Kirin 9020B. Di sektor kamera, Huawei Mate 70R ini memiliki kamera utama 50MP OIS, kamera telefoto RYYB 12MP dengan 3 kali zoom optical, kamera ultrawide 8MP, dan sensor warna 1,5MP. Sementara untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi 10,7MP. Harga Huawei Mate 70R untuk RAM 12GB ini dibanderol mulai dari 4.199 won atau sekitar 9,8 juta rupiah. Sementara untuk model dengan RAM 16GB dijual mulai dari harga 4.699 won atau sekitar 11 juta rupiah. Bocoran Vivo Y500 Pro mencuat. Membawa kamera 200MP, HP Vivo Y series terbaru ini memiliki baterai 7.000 mAh. Vivo dikabarkan sedang bersiap untuk merilis Y500 Pro, smartphone mid-range terbaru yang dibekali dengan kamera 200MP dan baterai berkapasitas 7.000 mAh. Kamera utama Vivo Y500 Pro ini disebut menggunakan sensor ISOCELL HP5 dan diposisikan dalam modul melingkar besar di bagian belakang bodinya. Meskipun spesifikasi kamera pendampingnya belum terungkap, terlihat kalau smartphone ini menjadikan fotografi sebagai daya tarik utamanya. Kemudian dalam hal performa, handphone Vivo terbaru ini tampaknya akan ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7400 yang kinerjanya didukung dengan RAM sebesar 12GB. Layar berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1.5K yang dimiliki smartphone ini sudah dilapisi oleh lapisan anti-glare, fitur yang biasanya hanya ditemukan di seri flagship Vivo. Sementara untuk ketahanannya, Vivo Y500 Pro sudah mengantongi sertifikasi IP68 dan juga IP69 yang diklaim memberikan perlindungan dari debu dan juga air, bahkan semprotan yang memiliki tekanan tinggi. Vivo Y500 Pro dijadwalkan rilis pada tanggal 10 November 2025 di beberapa negara, meskipun belum dipastikan apakah Indonesia akan menjadi salah satunya.
Kamera 8K ultrawide terbaru, kamera Insta360 X4 Air rilis di Indonesia, dirancang untuk aktivitas outdoor. Blibli resmi menghadirkan kamera Insta360 X4 Air secara eksklusif mulai dari tanggal 28 Oktober hingga 13 November 2025. Kamera 360 ini menyasar kebutuhan gaya hidup aktif karena dirancang untuk penggemar lari, hiking, gym, ataupun kreator konten kreatif. Kamera ini diklaim mampu merekam video 360 dalam resolusi 8K ultrawide 30 fps, serta memiliki Active HDR untuk menjaga kontras dan kejernihan visual, dan sudah dibekali dengan sistem stabilisasi generasi terbaru, Flow State Stabilization, dan 360 Horizon Lock. Beberapa fitur lain yang tersemat di Insta360 X4 Air mencakup Dual Mode 360 dan 4K Single Lens, Insta Frame Mode, kemudian ada AI-powered editing, WineGuard audio system, dan juga Insta360 Plus Cloud Service, serta memiliki desain modular lens yang memungkinkan pengguna untuk mengganti lensa sendiri. Pada paket penjualannya, Blibli menawarkan varian standar seharga Rp7.180.000 dan varian Starter Bundle dengan harga Rp7.900.000. Warna baru Huawei Watch GT6 hadir dengan warna brown. Baterai Huawei Watch GT6 tahan hingga 14 hari. Huawei resmi meluncurkan warna baru brown untuk smartphone Watch GT6 41mm yang dijual secara eksklusif di platform online. Smartwatch ini tampil elegan dengan strap vegan leather yang memadukan dua warna beige dan juga coklat bertema equestrian, sehingga cocok dipadukan dengan gaya profesional, casual, hingga sporty. Selain desain yang premium, Watch GT6 Brown 41mm hadir dengan teknologi TrueSense untuk memantau detak jantung, kadar oksigen, tingkat stres, pelacak tidur, serta pelacak siklus menstruasi. Sementara untuk olahraga, smartwatch ini mendukung 100 lebih mode, dilengkapi dengan analisis lari, virtual power cycling, dan juga positioning system baru yang presisi. Daya tahan baterainya mencapai 14 hari dalam sekali isi, membuat praktis untuk pemakaian jangka panjang. Dengan harga Rp3.099.000, Huawei Watch GT6 Brown 41mm bisa didapatkan di Huawei Store Online, Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan juga TikTok Shop. iPhone Air Gen 2 bawah 2 kamera. Rumor iPhone generasi baru menyebutkan hadirnya kamera ganda 48 megapiksel. Rumor terbaru dari Digital Charge Station menyebutkan bahwa Apple akan merilis penerus iPhone Air tahun depan dengan membawa peningkatan pada kamera. Meski masih ada keraguan soal kapasitas produksinya, perangkat ini disebut tetap hadir dalam siklus tahunan dengan desain tipis dan ringan yang menjadi ciri khas seri Air. Peningkatan di sektor kamera ada pada penambahan lensa ultrawide 48 megapiksel yang ditemani dengan kamera utama 48 megapiksel. Bila rumor ini benar, Apple tampaknya mendengarkan kritik terhadap generasi pertama iPhone Air dan memberikan kamera kedua sebagai solusinya. Dan menariknya lagi, dua kamera belakang ini dikabarkan akan diposisikan secara horizontal yang semakin menegaskan perbedaan antara seri Air dengan seri iPhone yang lain. OnePlus 15 versi global punya spesifikasi yang sama dengan versi Tiongkok, versi global segera rilis. OnePlus 15 akan resmi hadir secara global pada tanggal 13 November mendatang. Smartphone ini dikabarkan akan merilis spesifikasi yang identik dengan versi yang dirilis di Tiongkok, mulai dari layar LTPO OLED 1.5K dengan refresh rate 165Hz hingga baterai 7300 mAh dengan teknologi silikon nanostack. Layar OnePlus 15 mampu mencapai tingkat kecerahan 1800 nits dan bisa turun hingga 1 nits untuk memberikan kenyamanan pada mata. Ada juga fitur Eye Comfort Mode dan juga pengingat khusus agar mata kita tidak cepat lelah saat bermain game. Performa gamingnya dijanjikan akan sangat halus karena sudah mendukung 165 fps di game Call of Duty Mobile dan juga diklaim selalu stabil di angka 120 fps untuk game lainnya. Performa OnePlus 15 ditenagai dengan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan sistem pendingin 3D Vapor Chamber. Sementara di dalam hal ketahanannya, smartphone ini sudah mengantongi sertifikasi IP68, IP69, dan juga IP69K. Apakah akan masuk ke Indonesia? Sayangnya hal ini belum bisa terlihat dan belum bisa dikonfirmasi langsung. Bocoran spek Honor 500 Pro terkuak. Informasi terbaru mengungkapkan chipset dan juga kapasitas baterai untuk model Pro.
Honor 500 Pro mulai jadi perbincangan menjelang akhir tahun 2025. Bocoran terbaru dari Tiongkok mengungkap chipset dari mode Pro ini, yaitu Snapdragon 8 Elite dan juga baterai jumbo berkapasitas 8000 mAh. Selain itu, sumber lain juga menyebutkan bahwa Honor 500 Pro akan dibekali dengan kamera utama 200 MP, lensa telefoto periskop, dan sensor sidik jari ultrasonic. Sementara dari sisi desainnya, smartphone ini dibalut dengan frame metal. Beralih ke mode regulernya, Honor 500 dikabarkan akan ditenagai chipset Snapdragon 8S Gen 4 dengan ukuran layar yang sama, yaitu 6,5 inci. Hingga berita ini diturunkan, Honor belum memberikan pengumuman resmi terkait Honor 500 Pro maupun mode yang reguler. Namun bila rumor terkait spesifikasi ini benar, Honor tampaknya menargetkan pengguna yang mengutamakan performa yang ekstrim. WhatsApp hadir di Apple Watch, bisa kirim pesan suara dan melihat foto beresolusi tinggi. WhatsApp kini punya aplikasi resmi untuk Apple Watch yang memungkinkan pengguna untuk membaca pesan lengkap, melihat riwayat obrolan, serta mengirim pesan suara langsung dari pergelangan tangan tanpa perlu membuka smartphone. Adapun fitur lain yang tersedia mulai dari membalas pesan dengan emoji, melihat gambar beresolusi tinggi, dan menampilkan stiker. Sayangnya pengguna Apple Watch belum bisa menelepon ataupun menerima panggilan, namun bisa melihat siapa yang menelepon. Aplikasi ini juga sudah didukung dengan enkripsi end-to-end seperti versi lain, dan WhatsApp memastikan akan menambahkan lebih banyak fitur untuk kedepannya. WhatsApp Apple Watch ini tersedia di perangkat seri 4 ke atas dengan watchOS 10 atau versi yang lebih baru. Internet pakai satelit. Starlink dan juga Samsung kembangkan teknologi internet langsung ke satelit. Starlink menggandeng Samsung dalam pengembangan chip AI yang memungkinkan perangkat langsung terhubung ke satelit tanpa menara seluler. Teknologi ini jadi bagian dari rancangan jaringan 6G non-terrestrial Starlink yang memungkinkan koneksi langsung dari smartphone ataupun laptop ke satelit, khususnya di area terpencil. Samsung melalui divisi sistem LSI tengah mengembangkan chip Exynos baru dengan Neural Processing Unit atau NPU yang mampu memprediksi lintasan satelit dan mengoptimalkan sinyal secara real-time. Chip ini disebut 55 kali lebih andal dalam identifikasi sinyal dibandingkan versi yang sebelumnya. Kolaborasi ini muncul bersamaan dengan investasi besar Starlink senilai 257 triliun untuk memperkuat spektrum layanan 6G. Meskipun potensinya besar, tantangan tetap ada, termasuk efisiensi daya chip agar tetap praktis untuk digunakan. Kerjasama ini juga menandai langkah Samsung dalam memperluas peran dari produsen smartphone menjadi bagian penting dalam infrastruktur komunikasi di masa mendatang. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk ke channel YouTube Ricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Vivo X300 Ultra rilis global. Bocoran terbaru mengungkapkan Vivo X300 Ultra tidak eksklusif di pasar Tiongkok. Setelah seri sebelumnya dirilis secara eksklusif di pasar Tiongkok, generasi penerusnya yaitu Vivo X300 Ultra dipastikan akan hadir secara global. Bocoran ini datang dari database GSMA yang menunjukkan model baru dengan kode V2562. Hal ini tentunya berbeda dari pola penamaan Vivo untuk perangkat smartphone yang rilis di Tiongkok, mengindikasikan bahwa versi internasionalnya akan rilis secara global. Ini tentunya menjadi kabar baik bagi penggemar Vivo di luar Tiongkok, yang selama ini hanya kebagian versi resmi standar dan Pro dari seri X Vivo. Pasalnya Vivo X300 Ultra digadang-gadang sebagai smartphone dengan kemampuan kamera tertinggi. Bahkan rumornya Vivo X300 Ultra akan menjadi smartphone pertama dengan dua sensor 200 MP di kamera utama dan juga telefotonya, yang kemungkinan besar akan menggunakan sensor baru dari Sony. Jika bocoran ini benar, maka Vivo X300 Ultra akan menjadi salah satu perangkat dengan sistem kamera tercanggih yang pernah dirilis Vivo untuk pasar global.